Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, shorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati wa akhwati ala izza, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali kita memanfaatkan waktu yang sangat berharga untuk belajar secara singkat dan ringkas tentang prinsip-prinsip tauhid dan pokok-pokok akidah. Pembahasan kita pada saat ini adalah memasuki bab yang ke-26, yaitu Majaa fin Nashrah. Bab yang membahas tentang hukum nashrah. Yang dimaksud dengan nashrah di sini adalah fakus sihr, yaitu menolak dan mengobati sihir. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nashrah. Kata Jabir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nashrah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min amali syaitan. Nashrah itu bagian daripada perbuatan syaitan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Wa Abu Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, waqala, beliau mengatakan, su'ila Ahmadun anha. Imam Ahmad pernah ditanya tentang nashrah ini. Faqala Ibnu Mas'udin yakrau hadza kullahu. Kata Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah, beliau membenci melakukan nashrah. Apapun bentuknya, semuanya beliau tidak sukai. Wa fil Bukhari an Qatadah qultu li Ibnil Musayyib rajulun bihi tubba aw yukhadu an imra'atihi a yuhallu anhu aw yunsharu. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah amma ma yanfa'u falam yanha anhu. Dalam riwayat Imam Bukhari, Qatadah, seorang ulama di masa atba'ut tabi'in, bertanya kepada seorang ulama tabi'in, yaitu Ibnul Musayyib. Ada seseorang yang disihir atau dia diambil dari perempuannya, dari istrinya untuk disihir itu. Apakah ia boleh diobatin, yaitu dihilangkan sihirnya, atau dengan cara dinasroh? Qala, maka Ibnul Musayyib mengatakan, la ba'sa bihi, tidak apa-apa, boleh dia melakukan nasroh. Innama yuriduna bihil islah, karena dia bermaksud untuk melakukan perbaikan, yaitu menyembuhkan orang yang kena sihir.
Amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Karena apa yang memberi manfaat itu tidak dilarang. Wa ruya anil Hasan anahu qala la yuhalu sihru illa sahirun. Tidaklah ada yang menghalau, menentang sihir kecuali dia penyihir. Maka di dalam keterangan-keterangan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi mengatakan nasroh itu bagian daripada perbuatan yang dilarang, karena nasroh itu adalah perbuatan atau pekerjaan setan, yaitu melakukan penolakan, penghalauan, penyembuhan sihir dari orang yang terkena sihir. Maka sebahagian ulama di kalangan sahabat Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Mas'ud, beliau berpendapat tidak boleh sama sekali apapun bentuk dari menolak sihir itu. Jadi orang yang kena sihir, dia harus bertawakal, berdoa kepada Allah untuk dia sembuh. Tidak boleh dilawan dengan cara sihir lagi atau dengan cara yang lain, kecuali berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di kalangan para ulama tabi'in seperti Ibnul Musayyib, beliau mengatakan boleh, karena tujuannya kan untuk menyembuhkan, menyehatkan orang yang terkena sihir itu. Untuk menyembuhkan, menyehatkan itu tidak terlarang. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membedakan antara nasroh yang dibolehkan dengan nasroh yang diharamkan. Maka kata beliau, an-nasrotu halus sihri anil mashur. Nasroh itu adalah mengobati atau menghalangi, menghambat sihir kepada orang yang terkena sihir. Wahyan nau'ani, dan itu ada dua macam kata beliau. Ahaduhuma, salah satunya adalah halus sihri bisihrin mislihi. Mengobati sihir dengan sihir yang semisal dengan itu. Jadi orang yang terkena sihir maka dilawan dengan cara sihir lagi, atau orang yang akan disihir dilawan dengan ilmu sihir yang lain. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Maka ini yang dimaksud dengan nasroh atau melawan sihir itu bagian dari perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulu al-Hasan. Dan inilah dibawanya makna perkataan Imam Al-Hasan, di mana beliau mengatakan tidaklah melakukan perlawanan pada sihir kecuali dia penyihir. Faya taqarrabun nashir wal muntashar ila syaitan bima yuhibbu. Maka dengan cara itu, baik orang yang melakukan sihir ataupun orang yang mengobati dengan sihir sama-sama mendekatkan dirinya kepada syaitan. Payu betilu amaluhu anil masur. Maka dengan cara seperti itu, orang yang terkena sihir sembuh dari sihirnya, tapi sama-sama dengan cara sihir lagi. Kemudian wasani yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah an-nashratu biruqyati wa ta'awudhati wal adwiyati wa da'awatil mubahah fahadha jaizun. Yang kedua adalah mengobati sihir dengan cara doa-doa, ruqyah-ruqyah, jampi-jampi yang disyariatkan oleh ajaran Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti membentengi diri dari sihir, mengobati diri dari sihir dengan membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, diruqyahkan, dibacakan, dijampikan, didoakan kepada diri kita untuk menolak dan menghindari
dari sihir atau mengobati orang yang kena sihir itu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, inilah yang dibolehkan, seperti perkataan Imam Ibnul Musayyib tadi. Jadi ikhwas sekalian, tentu saja ada pelaku sihir, ada para pelaku untuk mengobati sihir. Maka jika seseorang terkena sihir, terkena guna-guna, terkena pelet dan lain sebagainya, maka jangan sekali-kali dia mengobati dengan cara sihir lagi, dengan cara guna-guna lagi, pelet lagi. Karena itu sama saja menolak keburukan dengan keburukan, menolak kesyirikan dengan kesyirikan yang lain. Akan tetapi hendaklah dia obati dengan obat-obat yang diajarkan syariat, yaitu melalui ruqyah, doa, dan terapi, melalui obat-obat alami yang bisa menimbulkan kekebalan tubuh dari gangguan-gangguan sihir tersebut. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.